Halo sobat, kembali lagi dengan channel saya onlineclass.net. Kali ini kita akan membahas tentang routing dinamis. Dimana routing dinamis ini yang akan kita konversi adalah metode RIP atau Routing Information Protocol. Seperti apakah cara konversinya? Saksikan video ini sampai selesai dan jangan skip ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke teman-teman kalian mengenai video ini. Selamat menyaksikan. Nah, untuk routing RIP atau Routing Information Protocol ini yang akan saya lakukan, mana di dalam video ini akan saya bagi beberapa tahap, yaitu alat dan bahan, topologi, konfigurasi, dan proses testing dari semua konfigurasi RIP. Nah, apa saja yang akan saya gunakan dalam video ini? Nah, alat dan bahan yang saya akan gunakan dalam video ini, yaitu yang pertama, alat yang saya gunakan adalah Winbox. Ini adalah aplikasi remote yang berfungsi untuk mengkonfigurasi perangkat mikrotik. Nah, perangkat mikrotik yang saya gunakan ini menggunakan dua buah mikrotik, yaitu RB941 dan dua kabel UDP beserta konektornya yang sudah terklimping dengan baik, dan satu buah laptop yang akan menjadi satu klien dan satu handphone yang akan menjadi bagian dalam topologi ini yang juga menjadi klien. Nah, tugas laptop yang di dalam bahan ini dia menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama akan menjadi klien plus alat media sebagai konfigurasi dalam video ini. Nah, bagaimana topologi yang akan saya gunakan? Yaitu berikut. Nah, dalam topologi ini saya menggunakan dua klien, satu laptop dan satu handphone, dan akan saya bagi menjadi tiga network. Network pertama atau saya beri nama A, jaringan A. Nah, ini gateway-nya akan menjadi 1.1. Kemudian network kedua yang saya beri nama network B, ini menggunakan segmen 2 dan keduanya, dan jaringan ketiga yang saya beri nama network C, ini gateway-nya menggunakan 3.1. Nah, di dalam topologi ini saya menerapkan dua router. Router pertama nanti akan saya ganti namanya menjadi router 1, dan router kedua yang terhubung dengan jaringan B dan C ini saya beri nama router 2. Di router pertama tadi yang terhubung dengan jaringan A dan B, dan router kedua akan terhubung dengan jaringan B dan C. Itu adalah bentuk topologi yang akan saya terapkan. Untuk konfigurasinya akan saya bagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama saya akan mengkonfigurasi seluruhan konfigurasi IP di jaringan A. Kemudian tahap kedua saya akan mengkonfigurasi IP jaringan B. Kemudian tahap ketiga saya akan mengkonfigurasi IP di jaringan C. Baru tahap keempat dan 5 saya baru melakukan proses konfigurasi routing RIP di router 1 dan router 2. Dan bagaimana konfigurasinya? Berikut demonya.
tahap pertama, saya akan mengkonfigurasi IP di network A, di mana networknya adalah 192.168.1.0/30. Jadi di mana /30 ini hostnya hanya 2. Nah, di dalam jaringan A ini router 1, laptop itu akan terhubung dengan router 1 melalui ether 1 di router 1. Jadi kita akan konfigurasi di network A. Yang pertama, saya akan membuka Winbox. Nah, ini sudah muncul jaringan mikrotiknya yang kebetulan sudah saya lakukan proses reset configuration. Saya langsung login, connect. Nah, langkah pertama saya akan langsung mengganti nama identitasnya terlebih dahulu supaya saya tidak mengalami kesalahan dalam konfigurasi. Itu di sistem identity ada ganti menjadi router 1. Nah, untuk memastikan apakah betul konfigurasi yang saya lakukan, saya masuk ke menu interface. Ini muncul dan terhubung. R ini menandakan running, jalan. Enter 1 ini yang terhubung dengan laptop, yaitu dia akan bergabung pada jaringan A. Saya akan klik di nama enter A itu saya kasih tambahan A. Enter 1 jadi A. Enter 2 ini dimana di dalam topologi ini router 1 di ether 2 ini terhubung dengan antar router ya, di jaringan B. Maka ether 2 akan saya double klik, saya ganti nama di ether 2 B untuk mempermudah. Nah, berikutnya saya akan lakukan konfigurasi IP-nya jaringan A. Caranya adalah klik IP, address, kemudian saya add atau plus, saya masukkan IP-nya yang sudah disepakati dalam topologi tadi, yaitu 192.168.1.1/30. Oke, saya masukkan 192.168.1.1/30. Interface-nya adalah ether 1 apply. Oke. Kemudian untuk konfigurasi web client, saya di jaringan A yang akan memanfaatkan fitur yang ada di mikrotik, yaitu DHCP server. Jadi saya akan membuat DHCP server supaya klien tidak perlu konfigurasi IP secara manual, ditinggal secara otomatis mendapatkan IP-nya. Caranya yaitu klik IP dan DHCP server. Di sini ada DHCP setup. Saya pilih ether 1 dan next. Address base-nya betul dan ini adalah 1.0/30. Next. Gateway for DHCP network-nya. Di gateway-nya adalah betul 1.1 sama dengan ini. Kemudian address-nya atau rings-nya hanya tersedia 1.2 saja. Dan list time-nya oke. Nah, kemudian di dalam laptop yang akan menjadi klien, saya akan cek IP-nya apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Kita masuk ke run custom, masukkan IP config. Saya menggunakan basis Windows. IP config. Oke, ini
Ini saya belum mendapatkan. Oke, jika kalian belum mendapatkan IP, maka kalian bisa lakukan di network adapter. Kalau masuk ke network adapter, bisa masuk ke network adapter melalui control panel, bisa network, kemudian network sharing center. Di sini change adapter setting, kalian bisa double klik, kalian cek sendiri secara manual. Ya, kalau misalkan belum dapat, kalian bisa pas dan tancapkan kembali kabelnya. Ya, itu troubleshooting. Nah, kita cek kembali lagi di command prompt. Seharusnya sudah bisa, karena tadi di command ini sudah muncul IP-nya 1.2. Ini hanya memastikan saja IP config 1.2. Nah, untuk memastikan apakah betul laptop saya sudah terhubung sesuai topologi yang di sini. Sesuai topologi yang di sini, router 1 adalah IP-nya 1.1, laptop adalah 1.2. Maka dalam command prompt saya akan ping 192.168.1.1 destination host provider. Kita cek masalahannya. Oke, ini sudah up kembali. Jadi tadi ada kendala sedikit, yaitu kabelnya agak lepas, kemudian saya reconnect kembali dan up kembali. Nah, maka di tahap pertama jaring konfigurasi IP network A sudah selesai. Berikutnya kita akan konfigurasi di IP network B, yaitu 192.168 network 2.0. Caranya hampir sama, di router 1 tetap di router 1, dan saya masuk ke IP address ini di sini ya. Tadi sudah kita konfigurasi ether 1. Nah, kita akan tambahkan IP yang sudah ditentukan di dalam topologi. Nah, di dalam topologi di sini ether 1 yang di ether 2 ini adalah IP-nya 2.1. Kemudian di router 2 yang di ether 2 juga itu IP-nya 2.2. Maka saya sekarang ini berada di router 1, maka IP-nya adalah 192.168.2.1/30. Interface-nya yang menuju ke jaringan B, router 2, klik apply, oke. Kemudian saya akan berpindah ke router 2, new window, kemudian saya pindahkan kabel saya ke router 2. Tahap berikutnya saya akan lakukan konfigurasi di router 2. Ini saya akan connect, kebetulan ini belum ada konfigurasi, jadi akan saya ganti identitasnya terlebih dahulu sebelum konfigurasi IP di network B. Cara ganti identitinya, saya klik sistem, identity, router 2. Kemudian di sini ether 1
ini kebetulan akan menjadi konsol. Ini tadi kan ada namanya A ya, kalau di router 1, kalau di ether 1, di router 2, router 1 ini akan menjadi konsol. Konsol ini akan berfungsi hanya sebagai alat konfigurasi aja. Jadi pada konfigurasi digunakan, kalau tidak pada konfigurasi digunakan, jadi hanya konfigurasi saja digunakan. Di ether 2 ini akan menjadi jaringan B. Nah, kemudian di dalam router 2 ini saya akan memanfaatkan WLAN atau wireless yang akan menjadi jaringan C. Play. Nah, di ether 1 ini akan menjadi konsol sebagai alat konfigurasi. Di ether 2 yang masuk ke network B dan WLAN 1 yang masuk network C. Nah, kita akan lanjutkan di konfigurasi network B. Itu tadi kita akan konfigurasi IP, address kosong ya, tambahkan ini adalah 192.168.2.2/30, terusnya di ether 2. Oke. Dan cara memastikannya antar router, kita menggunakan new terminal, kita ping ping 192.168.2.1. Oke, sudah replay. Ini menandakan antar router sudah berhasil. Maka dapat kita simpulkan di tahap kedua ini yaitu konfigurasi IP network B sudah selesai. Berikutnya kita akan konfigurasi IP di network C, mana di dalam topologi ini saya menggunakan media nirkabel atau wireless. Jadi di dalam topologi ini di network C saya menggunakan media nirkabel atau wireless karena gateway-nya adalah 3.1, IP networknya adalah 3.0. Cara konfigurasinya kita hentikan dulu ping tadi, kita masuk ke wireless, kemudian kita double klik wirelessnya, modenya kita pilih AP bridge, ya, apply, routing SSID nya network D. Kita apply lagi, play, oke. Kemudian masuk ke IP address, kita plus, kita masukkan IP 192.168.3.1/30. Service-nya adalah WLAN 1, apply, oke. Nah, langkah berikutnya saya kembali lagi memanfaatkan DHCP server, IP DHCP server, dan klik DHCP setup, interface-nya WLAN 1, next, address net-nya betul 3.0, gateway-nya betul 3.1, IP yang tersisa untuk host adalah 3.2. Oke, kemudian saya berpindah ke handphone. Oke, di dalam handphone ini kalian bisa lihat ya, ini muncul network C. Saya akan connect C, tersambung ya. Saya akan cek IP-nya. IP-nya adalah 3.2. Nah, di dalam
WinFox, saya akan mencoba mapping ke IP 3.2 ping 192.168.3.2. Oke, sudah jadi konfigurasi di jaringan C sudah selesai. Maka dapat kita simpulkan bahwa tahap ke-3 sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan konfigurasi routingnya, yaitu konfigurasi RIP. Karena kita berada di router 2, maka kita konfigurasi terlebih dulu router 2. Karena kalau kita lihat di topologinya router 2, jadi posisi saya ada di sini, kita akan mengkonfigurasi RIP. Nah, konsep dari RIP itu sendiri adalah yang kita konfigurasi, yang kita daftarkan itu adalah IP network yang terkonek secara langsung di router tersebut. Kalian bisa lihat di topologi ini, router 2 ini terhubung dengan network 2.0 dan network 3.0, ya, jaringan B dan jaringan C. Dan router 1 terhubung langsung di network jaringan B yaitu 2.0 dan jaringan A 1.0. Kita konfigurasi di router 2 terlebih dahulu, yaitu kita hubungkan jaringan C dan B. Caranya adalah kita klik routing RIP, kita masuk ke interface, kita semua interface ya, kita pakai saja semua networknya, kita tambahkan 192.168.3.0/30. Ini adalah milik network C. Kemudian kita tambahkan kembali 192.168.2.0/30. Ini adalah milik network B. Nah, kemudian kita akan berpindah di router 1. Nah, di router 1 kalian bisa lihat ini sudah muncul ya. Sudah muncul, saya akan connect. Nah, kemudian konfigurasinya sama seperti konsep tadi ya. Kita masuk ke routing RIP, kemudian interface-nya all, network-nya ini saya gunakan 192.168.2.0/30. Ini adalah punyanya network B, dan saya tambahkan lagi 192.168.1.0/30. Ini adalah miliknya network A. Tahap ini konfigurasi tahap 4 dan 5 sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan melakukan proses pengujian. Cara pengujiannya itu kita masuk ke command prompt,
cek IP kita dulu. IP nya adalah 1.2. Oke, kemudian di network C, di handphone saya IP-nya adalah 3.2. Ya, 3.2. Maka saya lakukan ping terlebih dahulu di laptop. Ping 192.168.3.2 dari play. Ini menandakan laptop dengan PC, laptop dengan handphone sudah terhubung. Dan sebaliknya, saya akan ping dari handphone ke laptop. Ping 192.168.1.2. Oke, sudah replay. Ini menandakan sudah berhasil. Nah, itu adalah proses tahap-tahap konfigurasi routing dinamis. Itu metode dengan metode RIP. Kiranya apa yang sudah kalian lihat bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk mendukung channel saya, jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe untuk bisa melihat video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa.